Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Oke, kita lanjutkan untuk belajar mengenai persamaan Laplace dan fungsi harmonik. Kita lanjutkan belajar mengenai persamaan Laplace dan fungsi harmonik. Misalkan fungsi fz itu adalah uxy ditambah ivxy analitik di dalam D pada bidang Z, maka menurut persamaan Cauchy-Riemann, kita kemarin sudah belajar mengenai persamaan Cauchy-Riemann, turunan U terhadap X itu sama dengan turunan V terhadap Y. Dan turunan U terhadap Y itu sama dengan turunan V terhadap X, tapi negatif. Ya. Nah, jika persamaan tersebut diturunkan lagi secara parsial terhadap X dan Y, maka diperoleh ini ya, perolehannya jika tadi untuk persamaan Cauchy-Riemann itu diturunkan lagi secara parsial terhadap X dan Y. Kemudian, jika 1 ditambah 2 dan 3 ditambah 4, maka diperoleh nih, turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y itu sama dengan 0. Dan turunan kedua dari V terhadap X ditambah turunan kedua V terhadap Y itu juga sama dengan 0. Nah, kedua persamaan terakhir ini ya, persamaan ini itu disebut sebagai persamaan Laplace. Ya, selanjutnya dengan menggunakan nabla kuadrat, ini bacanya nabla kuadrat ya, simbol itu ya, sebagai operator Laplacian, maka kedua persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Ya, jadi tinggal diberi simbol operator Laplaciannya. Dan mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu dalam D. Baik, definisi 5.2, fungsi di mana U, XY, dan VXY memenuhi persamaan Laplace di dalam suatu daerah D dinamakan fungsi harmonik atau harmonik dalam D. Jika komponen real dan imajiner dari fungsi analitik F sama dengan U ditambah IV merupakan fungsi harmonik, maka UXY disebut fungsi harmonik sekawan dari VXY dalam domain D. Ya, langsung saja untuk contohnya. Saya ambilkan contoh yang mudah saja di halaman 137, nomor 6.1. Nah, di situ ada buktikan bahwa di situ diketahui V itu sama dengan 3/2 X kuadrat dikurangi 3/2 Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 3X ditambah 2Y. Harmonik. Ya, nomor 1 itu yang A itu disuruh membuktikan bahwa V itu harmonik. Kemudian yang B menentukan fungsi UXY sehingga FZ itu sama dengan U ditambah IV analitik. Jadi yang diketahui itu hanya V-nya, nanti kita disuruh menentukan fungsi U sehingga FZ itu analitik, begitu ya kira-kira. Nah, dari persamaan Cauchy-Riemann ya, jadi do V per do X atau turunan pertama dari V terhadap X itu sama dengan 3X ditambah 2Y ditambah 3 ya. Jadi ini kalian lihat diturunkan terhadap X ya. Berarti yang punya variabel X yang diturunkan. Berarti ini ya turunannya adalah 3X, kemudian 2XY diturunkan menjadi 2Y, kemudian 3X diturunkan menjadi 3. Itu sama dengan negatif do U per do Y. Jadi sesuai dengan persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian untuk do V per do Y atau V itu diturunkan terhadap Y, maka yang mempunyai variabel Y yang kita turunkan. Ya. Tinggal ini ya, negatif 3/2Y kuadrat kalau diturunkan adalah negatif 3Y. Kemudian 2XY jika diturunkan menjadi 2X dan 2Y diturunkan menjadi 2. Nah, do V per do Y ini kalau dalam persamaan Cauchy-Riemann itu sama dengan do U per do X. Nah, selanjutnya untuk membuktikan harmonik atau tidak itu kan kita cari persamaan Laplaciannya. Nah, persamaan Laplacian berarti menurunkan kembali turunan parsial tadi.
Ya, do V per do X, tadi kan hasilnya 3X ditambah 2Y ditambah 3. Itu kita turunkan lagi terhadap X. Ini diturunkan lagi terhadap X, hasilnya hanya 3. Karena yang punya variabel X itu kan hanya 3X. Diturunkan terhadap X, sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian, untuk parsial diturunkan secara parsial yang kedua adalah diturunkan terhadap Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y. 2X dikurangi 3Y ditambah 2 diturunkan terhadap Y adalah negatif 3. Sehingga menurut persamaan Laplacian, do kuadrat V dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. Jadi ini kalau ditambahkan 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Nah, terbukti bahwa V itu sebagai fungsi harmonik. Jelas ya? Nah, untuk yang B itu disuruh menentukan fungsi U, sehingga FZ nanti itu adalah analitik. Nah, untuk menentukan fungsi U, kita lihat tadi kan yang sudah ada itu adalah do U per do X. Ya, do U per do X itu kan tadi sama dengan do V per do Y ini ya. Nah, kita ambil do U per do X itu sama dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 2. Sehingga kalau dari do U kita mau menentukan U itu berarti kan diintegral terhadap X. Karena tadi awalnya diturunkan terhadap X. Sehingga jika do U itu diintegralkan terhadap X, maka ya 2X dikurangi 3Y ditambah 2 dx jika diintegralkan hasilnya 2X diintegral jadinya X kuadrat dikurangi 3Y diintegralkan berarti 3XY, 2 diintegralkan terhadap X berarti 2X, dan masih ada GY. Nah, ya. GY itu nanti akan kita cari. Sekarang, dari U itu tadi sudah ya, sekarang kita cari do U per do Y. Ya, kita mau mencari nilai G-nya. Kita ketahui bahwa do U per do Y itu sama dengan negatif 3X ditambah turunan dari G. Jadi begini, tadi kan U-nya ketemunya X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2X ditambah GY. Nah, kita mau menentukan nilai GY. Maaf. Nah, untuk mempermudahnya, karena kita tadi sudah menemukan nilai do U per do Y, maka kita manfaatkan itu. Nah, jika kita turunkan U itu terhadap Y, maka hasilnya adalah negatif 3X. Ya, ini kan tidak perlu, kalau diturunkan terhadap Y kan 0. Berarti tinggal negatif 3X ditambah turunan dari G. Ya, ini kalau diturunkan juga 0. Jadi yang masih bisa diturunkan itu adalah ini, negatif 3X menjadi 3X, dan GY itu menjadi G aksen Y atau turunan dari GY. Nah, kemudian do U per do Y itu tadi kan sama dengan negatif do V per do X. Nah, kita substitusikan atau kita samakan. Do U per do Y, tadi kita lihat atasnya, negatif 3X ditambah G aksen Y sama dengan negatif do V per do X. Kita lihat negatif do V per do X itu adalah, ini tadi ya, do U per do X ya. Tinggal kita negatifkan. Berarti tinggal negatif 3X dikurangi 2Y dikurangi 3. Oh, maaf. Do V per do X itu yang depan sini ya, bukan yang ini tadi. Ya, saya ulangi biar mudah. Saya ulangi.
Nah, setelah U tadi sudah ketemu ya, U sama dengan X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2X ditambah GY. Kenapa ada GY? Karena ini adalah integral tak tentu, maka ada penambahan GY ya. Nah, nanti kita cari nilai GY-nya. Caranya adalah kita manfaatkan turunan-turunan yang sudah ketemu tadi. Untuk lebih mudahnya, karena tadi kan U sudah ketemu, maka kita turunkan terhadap Y untuk menentukan nilai G. Jadi, saya tulis U-nya dulu biar lebih mudah. U sama dengan X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2X ditambah GY. Nah, kemudian U terhadap Y-nya adalah kita turunkan yang punya variabel Y. X kuadrat diturunkan terhadap Y kan 0. Negatif atau 3XY diturunkan terhadap Y, tinggal negatif 3X. 2X diturunkan terhadap Y 0, kemudian GY diturunkan terhadap Y adalah G aksen Y. Ya, kemudian U per Y, ya, kita bisa memanfaatkan persamaan Cauchy-Riemann tadi ya. U per Y itu sama dengan negatif V per X. Ya, kalau dalam persamaan Cauchy-Riemann itu kan V per X sama dengan negatif U per Y. Nah, karena di sini kita mau memanfaatkan itu sehingga U per Y itu sama dengan negatif V per X sama saja. Ya, tinggal mengubah yang tanda negatifnya saja. Nah, U per Y itu tadi kita substitusikan ini, negatif 3X ditambah G aksen Y. Sedangkan V per X-nya kita kembali ke ini tadi. Ya, berarti negatif, karena negatif ya, kita kalikan dengan negatif 1. Berarti negatif 3X dikurangi 2Y dikurangi 3. Sehingga kita bisa menemukan bahwa G aksen Y itu sama dengan negatif 2Y dikurangi 3. Jelas sampai di sini? Nah, karena yang kita butuhkan adalah GY, bukan turunan dari G, dan yang diketahui adalah turunan dari G, maka untuk mencari GY itu tinggal diintegralkan. Integral terhadap Y dari negatif 2Y dikurangi 3DY. Hasilnya adalah negatif Y kuadrat dikurangi 3Y. Sehingga kita bisa menentukan bahwa UX, Y-nya itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 3XY. Nah, kalau tadi kan ditambah GY, sehingga mohon maaf, saya ulang. Sehingga kita bisa menentukan nilai dari UXY itu sama dengan X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2X ditambah GY. Nah, GY-nya kita ganti menjadi negatif Y kuadrat dikurangi 3Y. Nah, kalau kita susun menjadi, kita urutkan dari pangkat tertinggi, berarti X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2X dikurangi 3Y. Nah, itu penjelasan mengenai fungsi Laplace dan harmonik. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.